Selamat datang semua, Bex. Ini adalah konten terbaru dari Aji Mumpung, yaitu Sipmin Aji Mumpung, yang artinya apa ya? Bentar gue lupa anjing. Seputar Kehidupan Aji seputar Mumpung. Seputar kehidupan admin Aji Mumpung. Seputar kehidupan admin Aji Mumpung ya, bukan admin yang lain ya. Nah, mungkin teman-teman Bebex The Bebex di sini pada bingung apa sih ini, nggak jelas emang sih. Tapi ya yang pasti yang pasti di sini kita ngobrol-ngobrol santai gitu loh tentang kehidupan kami sebagai admin, Iya. sebagai di real life atau mungkin di dunia perkontenan, atau mungkin kita bakal nyenggol-nyenggol JKT lah. Siapa sih yang Iya, gak suka ya. nyenggol JKT? Iya, sebenarnya paling bakal sedikit nyenggol Bang. JKT, cuman ya udahlah tapi ya. aku mau nanya bentar Apa? bang. Nanya apa? Apa? Kalau misal hidupku JKT doang isinya gimana bang? Aduh, kan Waduh, baru dibilang aduh. aja. Boleh nggak, Bang? Boleh nggak, Bang? Baru diomongin lah. Aduh, udah Sulit nih disenggol bang, udah. soalnya bang. Bagaimana teman-teman kabar kalian di sekarang? Kita rekaman tanggal 30 Maret 2024 30 Maret. jam setengah dua Satu. setengah dua waktu Indonesia Barat ya. Di Jepang jam Ya. berapa Kak Rafael? Yoi. Setengah 4, Setengah 3. Nah, udah setengah 4, 3.20. udah Oh, iya, itu setengah matahari udah mau terbit ya. Masih lama kok, tenang aja. Masih lama. Ya, Lama, lebih lama karena kali, Bang. gampangnya gini lah ya, kayak apa kita reverse ngabuburit. Biasanya orang ngabuburit nungguin buka puasa, ini ngabuburit nungguin sahur. Nah, Ini reverse ngabuburit ya. boleh tuh. Gimana? Ini siapa dulu yang mau mulai nih? Ya gue deh, gue Ya, lu mulai. tanya Boleh, siapa boleh. aja, Kak tanya Rafael. siapa nih mau? Gue ada pertanyaan sebenarnya soalnya. Nah, apa tuh? Kan kemarin di Indonesia tuh baru ada pengumuman tentang apa seleksi nasional berbasis prestasi untuk PTN. Gue gak relate Iya, lagi. SNBP betul. Iya, SNBP. Nah, gue tahu. Nah itu kan salah praktikan nih lumayan berkecimpung di dunia pendidikan. Aku guru. Gimana menurut? Nah, Iya, aku guru ya. Nah, di dunia nyata salah praktikan Gimana itu tuh? guru dia. Menurut lu gimana? Gimana apanya nih? Tentang SNBP. itu, SNBP. Iya. Enggak, gimana SNBP tuh gimana sistemnya apa gimana apanya anjir? Gimana apa ya, gue juga bingung lagi anjir. Enggak, gimana plot minusnya? Apa gimana? Gini deh, lebih karena gimana pendapat Anda mengenai sistem SNBP gitu dah. Nah, itu. Kayak kan apa kayak lu kan sekarang nih berarti lagi ngebantuin bocah-bocah biar bisa lolos SNBP kemarin, terus sekarang berarti udah ada hasilnya, berarti sekarang lagi bantuin buat SNBT ya. Betul. Nah, ya gimana? SNBT itu apa sih? Ya nih. Lanjut. Sorry buat Bagas kalau nggak relate ya. Mungkin nggak relate gue. Mungkin biar Bagas juga bisa nyimak dan nggak out of place. Gue akan mengganti istilah SNBP menjadi SNMPTN. Mungkin Bagas lebih familiar sama itu ya kan, Gas? Ya, kalau itu saya mengalami. SNMPTN dan SBM. Jadi itu pemerintah. Jadi pemerintah tuh emang sering ganti-ganti nama gitu. Jadi kalau zaman gua sama Bagas kan kita seangkatan ya, angkatan 2018. Zaman gua juga ya. Zaman Kak Rafael juga tuh masih. Oh, zaman lu namanya SNMPTN juga, Bang? Iya, gua juga dulu kan gua pejuang SBMPTN. Oh iya, berarti zaman kita lah, kita ada bertiga nih maksudnya ya. Zaman kita namanya SNMPTN, yaitu seleksi masuk perguruan tinggi lewat nilai rapot lah. Yang mana sebenarnya walaupun sistemnya menurut nilai rapot, pada kenyataannya atau pada fakta lapangannya sebenarnya tuh gacha. Jadi walaupun nilai rapot tuh bagus, nggak pasti lu bakal masuk ke univ yang lu pilih atau lu daftar gitu. Karena sayangnya lu ya se-Indonesia, jadi kayak yang bagus, misalnya lu bagus nih di sekolah lu, tapi orang kayak lu yang bagus di sekolah lu itu banyak satu Indonesia. Jadi makanya gue bilang gacha. Jadi selain nilai rapot ada faktor lainnya nih. Jadi gak cuman utamanya di nilai rapot. Mungkin faktor lainnya tuh gue bisa bilang kayak misal ada prestasi kayak sertifikat lu pernah ikut lomba, pernah ikut olimpiade, pernah ikut ini mungkin lomba-lomba yang non akademis pun itu juga bisa dijadiin sertifikat dan dijadiin pertimbangan buat lu masuk ke universitas. Atau kalau lu mau pakai resource terakhir ya doa lah yang banyak, kencengin lah doa pokoknya. Iya, sholat malam tuh ngaruh sih pokoknya. Iya, sholat malam juga sama tahajud, istighoroh gitu-gitu banyakin lah pokoknya. Mendekatkan diri ke Tuhan lah intinya buat seluruh agama ya. Jadi menurut gua SNMPTN tuh ya memang pada dasarnya atau pada penerapannya lu tuh nggak bisa
jadiin ini sebagai jalur satu-satunya buat lu masuk universitas. Jadi walaupun lu bisa daftar SNMPTN, tapi lu jangan sampai gue daftar nih SNMPTN, nilai rapot gue bagus, gue adalah nomor 1 di angkatan gue. Lu jangan sepede itu, lu tetap perlu nyiapin belajar buat tes tertulisnya, yaitu SBMPTN yang zaman kita alami. Kalau sekarang namanya SNBT. Gitu. Ya. Jadi SBMPTN itu tetap Kebetulan saya harus pejuang kita SBMPTN, Kak. pelajari. Oh, Bang Rafael SBMPTN ya masuknya ya? Ya, SBM. Kebetulan kalau aku Bang, aku kan dulu termasuk yang eligible ya ke bahasa ya kalau di Iya. Oh iya, sekolah kita eligible kan sekarang. dulu, Iya, sekarang ya, ada istilah eligible tuh. istilahnya tuh eligible atau kelayakan gitu lah. Kelayakan lu Eligible tuh bisa bukan bahasa Inggris, mengikuti kan? SNMPTN itu kalau misal nilai lu itu terbaik di ranking 50% seangkatan gitu. Jadi lu termasuk yang top 50% lah dalam angkatan lu. Banyak Itu dong, baru lu anjing. dikatakan eligible. Ya emang banyak, maksudnya tiap sekolah tuh ada kuotanya lah. Tergantung angkatannya berapa ya. Kalau misalnya angkatan lu jumlah cuma 80 ya udah berarti 40 orang doang. Kalau sekolahnya ada yang Tapi kan angkatannya 200 berarti 100 iya. orang itu bisa daftar gitu. Nah, terus maksud gua tuh SNBP itu ya udah lu jadiin itu sebagai ya jalur hoki-hokian lu aja. Lu jadiin itu sebagai gacha pokoknya lah. Makanya kayak abis lu daftar udah sesuai sama univ yang lu mau, udah lu jangan pikirin itu bakal dapet apa enggak, biarkan semesta yang bekerja, biarkan amal ibadah lu yang bekerja lah intinya. Lu fokus abis daftar SNBP, ya lu fokus ke belajar SNBT-nya. Karena dulu gue ngalamin, gue udah kepedean nih ikut SNMPTN kan, jadi kayak rada sedikit ngendor belajar SBMPTN. Bener sih emang persiapan SBMPTN gue emang minim aja sih. Karena waktu itu kayak buset baik banget yang perlu dipelajari. Jadi kayak ya udahlah gue belajar emang segitunya aja, nggak yang pejuang SBMPTN banget gitu. Karena gue daftar kuliah jalur mandiri kan, keterimanya SBMPTN. Kalau Gua SBMPTN emang perlu effort yang sangat amat, gue bilang tuh ambis, melampaui kata ambis lah. Lu gua kalau dulu bisa mengeluarkan 120% kekuatan lu tuh untuk SBMPT gitu. Jadi gitu menurut gua gue, dulu SNBP tuh anggapnya sebagai gatal. kalau gua Kenapa? dulu SBM SNM itu seingat gua kalau dari SMA SNM gua lolos tuh. Tapi kan habis itu Oh, lu dapet gak? ada seleksi lagi. SNM gua dapet. Tapi kan habis itu Nah ada terus? seleksi lagi kan. Nah itu somehow gua nggak dapet. Oh. Waktu itu gue ngincer, Oh. gue spill ya. Ya waktu itu gue ngincer Unpad. Unpad tuh dulu sebacanya gue seinget gue ada film karena soalnya di sono. Habis itu Oh. gue nyoba Oh lu SBM. emang targetnya jurusan film ya guys? Iya dari dari SMA gue udah niatan film sih. SMA baru sih. Bagus, SMP bagus ya. masih ngawang-ngawang. Ya, eh sampai juga semua orang nggak ini ya. iya, memang niatannya jurusan film terus nggak lolos kan yang Terus, SNM. Habis itu gue SBM, gue ingat banget gue SBM di sekolah gue sendiri coy, di Albes. oh Cuma ujian di Albes? iya di mana ya anjir ujian Lah, itu? Pokoknya maksud gue di gas gue Albes. Apa? di mana? Nggak, Di mana gue di tadi? Albes cuma gue lupa di ruangan apa. Oh, ya tapi di Albes kan? Albes. Di Albes. Iya, gue waktu SBMPTN di kampus lu guys. Di UMN. Gue SBMPTN tuh di UMN waktu itu. Ya kayaknya Iya. emang kepake juga sih banyak. Tapi gue pernah juga waktu itu tryout SBM itu di kampus apa sih, Pembangunan Jaya UPJ. Lu pernah tryout di UPJ? Tryout di UPJ, iya, seinget gue iya deh. UPJ itu namanya Bintaro kan? Bintaro kan? Iya tryout UPJ, tryout SBM di UPJ gue. Bentar. Ini kita baru mulai episode 1. Ini eksklusif ya di segmen Sipmin. Anjir, segmen Sipmin. Aduh, agak belibet deh. Jadi guys, gue juga dulu pernah tryout di UPJ, jadi kita pernah ketemu nih anjing. Ya, gue kalau nggak salah disuruh ibu gue ada tuh mereka tryout sendiri gitu, gue lupa namanya apa. Pokoknya gue inget gambarnya tuh roket kalau nggak salah deh. Cuma gue lupa namanya apa. Ya gue juga lupa sih, banyak banget soalnya dulu acara-acara Iya, tryout gitu. Cuma gue inget pernah ikut di UPJ guys, anjing nih. Jadi kita ketemu ya dulu ya. Iya. Orang banyak banget orang, coy, waktu itu. Emang banyak banget. Iya. Temen gue kalau nggak salah pernah tryout apa emang lagi SBM ya, kalau nggak salah dia satu ruangan sama Feni deh.
Real. Dulu anjing. What the Dulu. fuck? Oke, ini informasi menarik sih guys. Ternyata. Dulu tuh Oh dia ini pernah TMI sih, cuma ya udahlah. satu Iya. ruangan, gua kan nggak nyebut nama. Dia satu ruangan sama Feni, terus dia cerita, gue dulu sebelahan sama Feni, terus katanya Feni kayak so akrab gitu, nanya-nanya gitu. Gue nggak tahu Oh, bener fuck. apa enggak sih itu ceritanya, cuma lucu aja sih buat gue. Hmm. Feni Enggak so cuma buat akrab. lu Oh, lucunya. Iya. Nah ya. Kalau Bang Lo- Rafael gimana? Kalau Bang Rafael cerita SBMPTN-nya? eh, jadi Perjuangan lu gimana Bang? Mendapatkan kampus terbaik di Indonesia ini? wah, jangan gitu dong. Jadi enak. Jadi bangga, anjir. Iya, lu Jadi bangga. jalur SBM ya, Kak Rafael? Iya, gue Iya. Terus. Gimana coba ceritanya? ceritanya sebenarnya simple aja sih. Gue SMA bukan Apa? di SMA yang bagus. Hmm. Gampangnya gitu. Ah, SMA gue biasa aja. iya. Terus? Terus apa? Dulu gue juga daftar SNMPTN kan. Ya biasa lah ya. Ah, Terus gue daftar SNMPTN. Gue nggak berharap apa-apa sih at that time sejujurnya. Karena emang apa yang bisa diharapin juga gitu. Ya. Kayak gue nggak berharap apa-apa. Dan bener aja pas keluar hasil gue nggak lolos. Oh, lu milih Kayak- kampus lu yang sekarang Bang? Iya. Oh, jurusannya sama? Beda. Oh, Sebenarnya beda. nah Oke. originally gue tuh maunya masuk teknik penerbangan. Wow. Oh, FTMD. FTMD ya? betul. Iya betul. Anjay. Terus. Tapi? Terus gua di SNMPTN pun gue pilih itu. Tapi ya udah gua nggak lolos, gua nggak keterima di SNM? di SNMPTN itu. Hmm? Jadinya gua ini kan tentunya daftar buat tes SBMPTN. Ya gua cek Ya. dong kan SBMPTN itu dulu sistemnya adalah kita bisa milih ini ya bilangnya apa sih, kayak kampus cadangan atau jurusan cadangan gitu ya. Ya, Kayak milih 3 SBMPTN. Iya kan, bisa milih 3. Ya udah. Emang waktu itu gue mikir nih, pilih apa ya? Kayak sebenarnya apa yang asik gitu jurusannya. Asik, oke, ya bahasa asik ya. Iya asik gitu. Atau enggak, sebenarnya lebih karena at that time gue nggak tahu mau milih apa sih. Tapi habis itu gue keinget dulu bokap kan lulusan teknik sipil. Ya udah, pilihan kedua gue ambil ini aja ya. Pilihan kedua gue ambil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan gitu. Terus habis itu gue juga keinget selain kan ada 3 pilihan ketiga tuh gue ini mikir kayak apa? Yang paling relate fisika aja lah. Soalnya gue ngerasa dari SMA gue paling bisa fisika dibandingin kimia, biologi, sama matematika gitu. Jadi gue coba FMIPA lah. Harap-harap dapat kali-kali bisa dapat ini. Terus. Bisa dapat fisika gitu kalau misalnya gue nggak terima, worst comes to worst gitu. Ternyata ya itu kan udah dapat nanti 3 pilihan, ya udah gue bimbel dong. Gue ikut bimbel waktu itu. Bimbel dan ya inilah mulai persiapan dan sama ngikutin trik-trik jitu dalam menjawab SBMPTN, karena ada caranya kan sebenarnya ngejawab SBMPTN itu karena lu tuh kalau bener ada poinnya dan kalau salah dikurangin poinnya. Jadi zaman kita gitu Bang. Jadi tuh gue tuh target gitu, kayak gue harus misalnya gue jawab target, misalnya gue jawab 5 soal. Tapi ternyata gue bisa jawab 11 soal 12 soal gitu. Berarti gue bisa nebak nih buat soal sisanya sebenarnya nih. Karena gue ada kayak asuransi gitu. Iya. Nah, jadi tuh lucunya selama gue bimbel, gue tuh sebenarnya gak mendalami materi pelajaran, cuman mendalami gimana caranya gue bisa menjawab dengan baik gitu. Trik menjawabnya gitu.
Anjir. Terus. Itu kan. Ah, Terus ya udah eh lanjut. Datanglah hari SBMPTN. yoi. Lu di mana Panik. Bang? Ingat gak tesnya di mana? Munzer. Oh, di Oh di Munzer. Munzer. Oh Di di Munzer. Munzer gua. Mantap. Anjay. Munzer. Berarti tahu Munzer Aja gak Bang? gitu. Kenapa? Tahu gak ya? Munzer. Itu Oh, iya, Munzer Bagas, tau nggak Munzer? sekolah temen gua, orang gua pernah ngikut lomba short movie di situ. Anjay, Sekolah keren. terbagus Tangsel gitu guys. Negeri ya. Iya, negeri. negeri terbagus Negeri terbagus Tangsel. Tangsel. Itu setuju sih gue. Kalau misalnya mau dibilang itu negeri terbagus Tangsel, gue Itu gila sih Bang. Itu iya. kayak ini ya, kayak swasta sumpah gua sih bilangnya. Iya, emang apa ya? Maksudnya selama gue bimbel dan selama gue ketemu lulusan Munzer di kampus, emang Iya. orang-orangnya pinter-pinter banget. Dan maksudnya apa ya? Kayak kelas gitu loh, kayak shit. Ya, Iya, ini bro. sih lulusan Munzer gitu, kayak Temen gua pinter layak sih. banget gitu. Kan gue di lulus di Munzer. Lulus di Munzer, tes di Munzer. Hah? Gue tes tuh beneran ya udah menerapkan apa yang gue pahami dari trik menjawab dan tentunya dari ilmu dong, kayak ya maksudnya selain itu gue juga belajar ininya lah ya, material. Iya, materinya dong, ya kali nggak sentuh sama sekali gitu. Dan Terus udah tes. Pilihan pertama adalah tadi gue bilang ya FTMD, pilihan kedua FTS-nya berarti IPA. Oh, berarti ternyata kampusnya sama Bang ya? Iya, sama. Oh, Dan ternyata hasilnya adalah gue keterima di FTSL. Pilihan kedua ya? Oke. Pilihan kedua. Itu tapi pas tahu gue keterima itu keluarga gue nangis sih karena nangis. Oh. Ya terharu. Oh, nangis terharu. Iya, nangis terharu. Oke. Masa karena nangis gini, ya, balik lagi kan gue kan ya kayak gue bilang SMA gue tuh gitu. Iya Bang, ya Bang. Iya. SMA gue tuh rada lucu gitu. Ya, lu nggak nyebut SMA lu di mana, intinya ya nggak bagus-bagus amat lah gitu. Iya. Oke. Dan pas gue lolos itu, gue tuh lucunya nih ya, gue tuh dari 17 angkatan SMA, gue baru yang pertama lolos ke teknik ITB anjir. Dari 17 angkatan sejak SMA itu ada. Oh wow. Okay. Seriusan anjir? Iya serius. Terus. Ngapain gue? Gila. Gok. Terus ya udah. Gue lolos dan keterima, daftar ulang, dan gitulah kira-kira kisahnya kali ya. Lu sempat ini nggak Bang? Tapi Bang, sebelum lu dapat pengumuman SBM kan pengumuman kan kayak lama ya, kayak 2 bulan setelahnya kan kalau nggak salah. Iya. Lu sempat daftar dulu nggak Bang ke kampus lain gitu, misal swasta gitu-gitu? Iya. Pernah nggak lu swasta? Tentu dong. Gue dulu daftar Unpar. Gue udah tes Unpar sama teman-teman gue. Oh Unpar, oke. Unpar jurusannya apa? Unpar. Apa tuh? Sipil. Oh sipil. Sipil juga, oke. Iya. Unpar ya. Oh lu berarti emang jiwa lu tuh udah Bandung banget dulu Bang ya? Udah pengen ke Bandung ya. Secara tidak langsung bener sih itu. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Bareng ya kita ya, Far? Sama praktikan. Bareng dong. Lu manggil gue Far juga gak apa-apa aja, gak usah diganti-ganti. Aman aja. Kan lu bukan anon. Kenapa Bandung? Kenapa karena Bandung bagiku adalah Bumi Pasundan. Apa sih ngomongnya anjir, gue gak tahu tuh tagline-nya Bumi Pasundan. Ini Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Sedang tersenyum. Iya. Aduh, gue pengen bercanda tapi offside, nggak jadi deh. Nggak usah. Sebenarnya mah gampangnya bercanda aja. Iya sih. Paling terhujat. Kamu yang edit guys. Nggak udah. Gue malas ngeditnya, udah. Ya udah, biar gak ada sensor. Ya jadi apa namanya? Iya Unpar, sama gue sempet daftar SIMAK UI. Oh SIMAK UI. Iya, terus gue tes tuh SIMAK, gak lolos gue. Gak lolos. Karena sebenarnya itu gue langsung pas gue bilang ke nyokap, iya donasi aku isi 0 ya. Kata nyokap, lu goblok. Donasinya isi 0. Iya. Donasi apa ya guys? Bentar, donasi apa ya? Donasi ini, maksudnya kan lu bisa nyumbang dana buat apa namanya, buat itu. Kayak lu bisa nyumbang. Ya udahlah, tidak. Ya lu kalau isi 0 ya
emang nggak, Mikir lah. ya wajar lah, iya, kayak lu udah tes lewat jalur mandiri kagak mau nyumbang, babi. Kira UI dana unlimited gitu. Ya kalau mandiri kan bayar kuliah sendiri, nggak ada pakai subsidi kan. Iya, makanya kau kira UI itu U-nya uang, universitas goblok, katanya gitu. Kalau Bagas gimana? Gue tadi belum nanya tuh. Apa ya? Lu SBM tadi pilihannya apa aja, Gas? Gue lupa nanya detail. Jujur gue lupa. Maksudnya pilihan apa nih? Film Unpad. Iya, Film Unpad kan tadi lu itu bilang. Itu doang gue. Gue nih guys, nih jujur ya, nih jujur banget sebobrok-bobroknya seorang Bagaska. Emang sebenarnya dari dulu tuh gue cuma memperjuangkan film Unpad ya, Pajajaran. Oh, fokus di satu itu doang. Gue fokus film karena gue dulu juga gue tuh bukan tipe orang yang ambis guys, bahkan sampai detik ini. Mungkin ya detik ini udah lumayan karena motivasinya udah cukup banyak. Gue tuh udah berpikir realistis gitu loh sekarang. Kita kan kerja aja sekolah di sekarang, makanya jadi beda ambisnya. Iya, kalau gue dulu tuh gue bukan orang yang ambis, jadi gue bener-bener cuma ya udah Pajajaran film. Sebenarnya salah sih bergantung sama itu doang. Ya ujung-ujungnya juga ya bukan berarti buruk ya gue di UMN. Gue seneng banget di UMN gitu loh. Ya bukan, UMN tuh kampus bagus guys. Kalau kalian ke sono tuh ya secara bangunan bagus, secara pendidikannya juga oke. Gue suka bagus lah, gitu. UMN Apalagi multimedia, gue nggak salah masuk dong. Udah spesialis multimedia. Film kan multimedia. Jalan. Visual, audio visual gitu loh. Ya kan? Ya udah dulu gue Pajajaran film ya gagal lah, orang cuma itu doang. Dan guys, nih gue bukan merendahkan ya. Sepertinya memang gue nggak salah gitu loh masuk UMN. Katanya Unpad film tuh maksudnya nggak, aduh gue takut salah ngomong nih anjing. Tapi ya intinya intinya gini. Intinya lu menganggap Unpad film ya, maksudnya bandingin UMN lebih inilah ya, lebih cocok sama lu dan lebih inilah ya. Gitu. Dulu tuh gue udah bayangin, anjir gue kalau misalnya di Unpad dingin nih pagi-pagi, ya nggak sih? Dingin nih pagi-pagi nih gue mandi gitu. Nggak tahu gue. Gue udah apa namanya? Gimana bang, orang Nangor? Nah ya gimana di Rafael? Apakah benar? Gua nggak di Nangor. Bukan di Nangor, lu di Bandung ya, beda bukan ya? Beda mau di Ganesa, iya. Iya. Oh Ganesa, iya dong. Ya tapi gitulah. Si Kacemara ya Nangor ya? Iya, Kacemara tuh Nangor. Aduh, orangnya lagi nggak ada lagi. Dia tuh gas, dinginnya di Nangor. Iya. Ya intinya gitu, gue dulu apa namanya benar-benar berjuang film. Karena jujur guys, gue dulu nggak tahu masuk apa. Gue yang cocok paling-paling komunikasi kan. Kalau orang-orang kayak gue komunikasi. Iya. Kalau DKV enggak, karena gue tahu gue nggak bisa gambar gitu loh. Ujung-ujungnya juga pas gue masuk film semester 1 gue dapet sih mata kuliah gambar, dan gue di kelas tuh gambar paling jelek dari semua orang, gambar paling jelek waktu itu. Untungnya gue lulus dengan nilai pas-pasan, kayaknya C deh waktu itu. Kan gue minimal C. Iya, lulus lah. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ya seiring berjalannya waktu sayangnya kena pandemi. Kalau misalnya nggak kena pandemi, tugas akhir gue tuh bikin film pendek yang bener-bener berbudget gitu. Tapi sayangnya pandemi, jadi gue nggak melakukannya. Oh enggak, gue tuh pengen nanya, maksudnya lu selain daftar swasta UMN, lu daftar lain nggak? Swasta lain nggak? Oh, dulu gue daftar BINUS. Oh BINUS, jurusan apa? Film juga. Oh BINUS ada film ya? Ada. Oh, udah itu doang, dua doang. Udah BINUS sama UMN aja, tapi somehow tuh yang gue nggak lupa gue keterima nggak ya BINUS film tuh. Intinya kayaknya gue dipanggil UMN gitu. Lu di sini, lu di UMN tuh kayaknya UMN tuh manggil gue, sini lu kan YouTuber gitu. Iya. Ya lu mah udah YouTuber dari SMA guys ya. Malas dengernya. Dari SMP sih sebenarnya, tapi ya dari SMA ya. Dari SMP. SMP akhir banget. Iya. Gitu. Ya beruntung banget sih guys, maksudnya orang-orang kayak lu yang apa namanya, kegiatan lu, hobi lu gitu sejalan sama jurusan kuliah lu gitu. Dan alhamdulillahnya nih nada ngomong gue kayak bridging gitu sih, padahal gue nggak mau bridging sih. Enggak ya, tapi alhamdulillahnya iya, gue merasa, tapi jujur guys, lu bersyukur kan guys? Apa? Lu bersyukur kan, maksudnya bersyukur. Hal yang lu suka jadi jurusan kuliah gitu. Bersyukur, cuma pertengahan jalan adalah gue dihantam dengan realita gitu. Ternyata anjir nggak mudah gitu, nggak mudah. Kadang gue mikir anjir kenapa gue milih ini ya. Awalnya ini hobi gue jadi
menseriuskan ini karena Hmm. bener-bener aduh jujur Oh. gue kalau jujur aja kalau masalah film di lapangan tuh ternyata gue nggak sesrek itu di lapangan ya karena kan film ada orang di balik layar Iya, ada Bang. orang depan layar dan orang di balik layar tuh dibagi jadi Oh, dua nih ada depan lapangan apa di lapangan sama di nggak di lapangan alias di ruangan lah maksudnya sebagai editor sebagai scriptwriter segala macam gitu-gitu akhirnya setelah gue pikir-pikir kayaknya emang gue orang film tapi gue mungkin kalau misalnya masalah teori film gue masih suka gitu. Toh salah satu dosen gue nama nama matkulnya dosen estetik apa gitu. Dia bilang dia juga nggak serak dia orang film, dia ngaku dia orang film tapi dia nggak serak di lapangan gitu loh. Dia seraknya sama teori film sama gitu-gitu. Kayaknya gue juga kayak gitu. Gue mikir ya juga ya. Ya udah, akhirnya gue memilih jalan untuk film tapi yang nggak di lapangan ya gitu. lu lebih suka di editingnya guys ya, Di post production editing gitu ya? bukan post dong, pre. Kalau post itu iya post juga sih. Eh, Bener post sama heeh. pre production. Nah tapi kalau gue lebih suka di pre production malah. Gue Oh, lebih lu malah pre-production yang suka. pre Karena ini ya, production. brainstorming gitu-gitu ya. Brainstorming gue suka banget. Ya makanya gue di RPM Lu ya suka. lu lihat gue sendiri Far. Gue lebih prefer pre production gitu. Lebih semangat gue kalau pre production. Karena kalau di bagian itu kan lu bisa kayak ngeluarin ide lu dengan sangat amat liar dan bebasnya Iya. kan. Heeh. Mengekspresikan kreativitas lu lah gitu intinya. Lu lebih suka itu ya? Walaupun belum tentu dipakai gitu kan, tapi kan seenggaknya gue udah Iya, mengekspresikan iya. gue udah nuang gitu loh. Nah, ya itu sebenarnya Oh, alhamdulillahnya gitu dia. berlanjut ke kerjaan gue sekarang juga sih. Gue jujur itu dia. gue jujur ya, nih gue cerita lagi bentar nih. Mohon maaf nih. Aman aja. Gak apa-apa. Gue jujur agak semacam tanda kutip living the dream karena anjir ini yang gue kerjain ini udah gue kerjain dari 2016 coy. Ngomong depan kamera, ngomong depan mic sebagai voice over tuh gue juga baru sih jatuhnya baru selama kuliah tuh 2021 mungkin gue baru suka dan gue baru mendalami itu. Terus juga bikin skrip ya brainstorming ide gitu. Ini gue udah lakuin dari 2016. Jadi pas gue tiba-tiba dikasih misalnya kan gue kan nih jujur di kantor tuh sebenarnya gue nggak dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 tuh gue nggak full kerja karena ada tuh divisi kantor gue yang bener-bener baru nyampe kantor buka laptop update berita ini itu ya itu namanya reporter dia apa sih redaktur apapun itulah namanya update berita bahkan sebelum nyampe kantor pun mereka udah buka laptop update berita masukin website gitu-gitu yang bagian sosmed pun update berita di Instagram 20 menit sekali di Twitter 20 menit sekali TikTok edit 20 menit sekali depan laptop depan komputer aja gue sih salut ya sama teman-teman gue yang gitu ya gua nih ini jujur sekali lagi gua baru nyampe 8:30 gua buka laptop ngapain main CS gua di kantor gua main CS di kantor coy gua ya udah jam itu pun gua bisa stay sampai jam 12 baru dapat kerjaan gas tolong voice over biasanya sih langsung numpuk 3 gitu 5 gitu iya itu kelar yang ada langsung numpuk gitu ya itu kelar ya udah tapi gua kelar gua diem lagi gas tolong voice over gitu. Kalau misalnya memang ada syuting ya udah, gas besok syuting jam 10 jam 1. Ayo. Kalau misalnya cuma satu videonya udah kelar gue anjing. Gitu loh. Udah gue kelar. Dan maksudnya ya bukan berarti itu gimana-gimana ya. Maksudnya gue sih bersyukur gitu loh dapat kerjaan kayak gitu. Dan kalau misalnya gue lagi ngerjain kerjaan ya, misalnya gue disuruh voice over, ya gue tanpa beban. Ya mungkin bebannya kesel gitu kalau misalnya gue salah misalnya lagi di tengah ini salah sebut gue harus ulang lagi dari awal ya paling gitu doang yang dimana itu sebelum gue masuk kantor itu juga gue udah ngelakuin gitu kayak teknisnya lah ya itu Maya iya kayak gitu teknisnya gitu kalau misalnya syuting ngomong depan kamera gue juga ngerasa ya udah ini YouTube gue basically gitu paling syuting kan paling lama sejam gitu kelar karena maksudnya ya gue kan bertugas di sini sebagai asisten scriptwriter sama host bukan yang host lu host ya bukan yang nyeting kamera segala macam yang edit bukan nah ini pertama kalinya juga gue syuting itu cuma bener-bener sebagai host gitu yang edit ada orang lain yang edit bukan lu guys bukan gue
Makanya Gokil. editannya bagus, Pak. Bukan gue yang Iya, edit. berbanding terbalik dengan kegiatan lu di RPM ya. Iya, ya walaupun gue bangga dengan editan gue di RPM sih jujur. Maksudnya gue suka-suka aja. Nah, ya itu Tapi mah kan butuh ya waktu itu. lama gue kalau ngedit video kayak gitu nggak. Ada editor gue sekarang Iya. sebenarnya ya kalau misalnya memang dia dikasih waktu dan dia belum kerja di kantor yang sebelumnya, maksudnya dia masih masa transisi dia. Masih ada kontrak di kantor Oh, sebelumnya gitu. Jadi dia masih belum ah, bisa datang kantor tepat waktu. Tapi dia selalu mengerjakan kerjaannya dengan baik. Cuma kalau misalnya hmm, dia memang sudah full time di kantor gue yang sekarang, wah itu video sehari bisa 2 kali sama dia. Cepet dia ngeditnya, tapi bagus. anjir. Ya Udah kurang ini ya, lebih udah suhu ya guys ya. udah suhu karena emang benar udah sepuh sih. Dia kalau nggak salah 44 Oh tahun iya kok, iya. udah tua Oh, itu gitu. mah Tapi udah tapi orangnya asik tatanan sih di. gitu. Walaupun beda segitu sama gue, tapi orangnya tetap dia bisa mengadaptasi gitu sama seumuran anak-anak muda. Asik sih orangnya gitu. Jadi guys, basically tuh lu sekarang nih ya, maksudnya untuk sekarang sedang melakukan hal yang sudah lu lakukan sejak lama. Cuma bedanya dibayar ya kan? Dibayar dan hitam di atas putih, Far. Ya iya, maksudnya Heeh. oh oke, betul. Emang kita dulu kan juga Iya, kita pas maksudnya awal-awal di RPM dibayar, Far. iya. Cuma ya maksudnya cuma nikmatnya beda kan pasti kan Nikmatnya rasanya. Walaupun tetap capek sih guys, maksudnya ini gue pertama kalinya gitu kan Ya, masuk ya capek mah pasti lah. transportasi Namanya umum juga desek-desekan buat bekerja. datang ke kantor pagi-pagi, Iya. terus pulangnya kayak kalau puasa gini pulangnya habis bukber jam 7 gitu. Oh, lo sering bukber di kantor guys? Bukan lebih sering lagi. Ini hampir setengah puasa gue isinya buka di kantor, Far. Buset. Oh, lo udah jarang buka di rumah guys? Udah jarang gue buka di rumah cuma Sabtu Minggu. Waduh. Ya udahlah ya. Apa? Gue menikmati sih Ya soalnya kan gue ngerasa teman-teman kantor gue ini udah kayak ya maksud memang teman gue sih, tapi maksudnya kayak berasa kayak nongkrong, coy. Kayak nongkrong. Ngobrol gitu. Ya gitulah. Ya lu nikmati momen itu lah guys. Iya, gue Maksudnya kan sih jujur. Kan lu juga baru mulai kan. Jadi kayak nikmati dengan sepenuhnya lah. Sebelum lu nggak bisa menikmatinya lagi. Ya jujur sih ya, Maksudnya selama dalam artian sebelum lu bosen gitu. Iya, maksudnya jujur nih ya, kayaknya sih selama job desk gue ya sama atau ya gua nggak tahu ya job desk gue bakal nambah atau enggak ya. Gue malah ngerasa kalau misalnya makin kesini kan berarti bakal ada karyawan baru misalnya. Ya job desk gue justru makin tertata sih harusnya ya. Maksudnya ya emang gue script sama host sama voice over udah gitu. Ini juga baru mau masuk sebulan juga sih gue kerja di situ. OTW sebulan ya? OTW sebulan. Walaupun udah Berarti OTW gajian pertama dong. Udah bapakku. Itu dia yang ditunggu. Apakah sudah gajian, Bagas? Udah gajian gue. Asik udah gajian. Gimana rasanya aroma gaji pertama? Ya sebenarnya ya udah sih jujur gue mikir oke, gue dapat gajian. Justru gue mikirnya adalah bukan gue mau beli ini, gue mau beli itu. Iya ada, tapi maksudnya gue juga harus tahu diri. Gue tetap harus nabung gitu loh. Ini gue harus skip nih untuk kalau misalnya gue pengen beli sesuatu, seenggaknya gue udah nyimpan duit segini. Jadi kalau misalnya gue beli sesuatu nggak ngurang-ngurang amat gitu loh. Kayak ya udah gue masih ada segini gitu. Gue bukan orang yang ini guys, bukan orang yang gue harus beli ini, kagak. Ada kok sebenarnya. Ada nih sesuatu yang pengen gue beli dari kemarin tuh, ini gaji pertama gue beliin ini, tapi gue mikir kayak aduh tar dulu deh gitu. Apalagi THR belum cair, belum turun nih THR. Oh, sebulan kerja dapat THR nih. Katanya sih dapet ya. Kata atasan gue sih ada. Enak banget ya Bang. Baru kerja sebulan dapat THR. Beneran THR buta ya? Beneran gaji buta. Iya, tiba-tiba THR anjir. Iya. Tiba-tiba THR, tiba-tiba THR, tiba-tiba THR. Ya, kurang lebih THR turun Bagas bahagia. Copyright. Oh iya bener. Ya, kurang lebih gitu guys kehidupan gue sekarang. Kanan ya. Jujur gue menikmati untuk saat ini ya. Nih Bagaska di tanggal 30 Maret ini masih menikmati kerjaan yang sekarang. Gak tahu sampai kapan tapi ya.
Gua harap. Kita pokoknya ini kan konten Sipmin kan pasti bakal ada episode 2-nya. Jadi ntar kita bakal Iya. lihat aja apakah dari kita bakal ada yang mengeluh atau apa. Kan gampang aja, aman aja. Iya betul. Aman aja, Selama masih betul. bisa dinikmati, nikmati dulu aja. Nikmati sebagaimana mestinya gitu. Betul. Sebelum bosen. Nanti kalau bosen tinggal ngeluh. Gampang aja hidup Mas bener mah. Hah, aduh, gue jujur Ya, nggak mau ngeluh sih guys. Gue mau, aduh PW ini kerjaan gue yang sekarang. Nah, enggak, ngeluh tuh diperlukan, guys. Ngeluh tuh diperlukan. Gue cuma berharap energi itu perlu disalurkan dulu. Gue berharap gue cuma ngeluh cuma gara-gara dempet-dempetan di transportasi umum. Udah itu aja, cukup lah. Oh Udah iya. itu aja. Gue masih ngeluh kok sama hal itu sebenarnya sampai sekarang. Oh iya, itu emang beda sih. Itu kan commute ya judulnya ya. Jadi ya. Ya daripada saya ngeluh macet di jalan. Oke, gimana Kak Salah praktikan hidupnya selama ini? Ya kalau aku mah gini-gini aja bro. Sebenarnya bro belum ada yang meningkat ya. Gimana ya? Gimana Update maksudnya? sumpah ya. Masih ngajar atau Kalau gimana? update gua, nggak gini. Kalau update kehidupan gua itu justru kehidupan gua bakal ngomonginnya mungkin dari aspek JKT kali ya. Karena belakangan ini anjing. Nggak apa-apa di sih. Twitter gue tuh gue udah mulai kayak gue tuh seneng gitu loh. Gue tuh seneng arc idol gue anjing, gue bilangnya arc ya. Arc idol gue yang kan biar One Piece. Yang kayak ibaratnya escalate gitu, meningkat itu mulai dari 2022, mulai sejak gue join RPM gitu ya. Iya. Mulai sejak gue join RPM terus meningkat terus sampai kita bikin Aji Mumpung gitu kan. Nah, dari sumpah ya, gue kayak cuma perlu punya 2 hal itu aja buat bikin gue kenal sama banyak orang gitu. Gue tuh suka kayak gue kenal sama sini, gue kenal sama sini. Kita kan maksud terima kasih buat Bang Rafael juga nih idenya bikin segmen namanya kurasi kan. Kita jadi kayak bisa kenal wota yang keren lah ibaratnya kayak TG Purnama gitu-gitu, kalori, ke alam. Terus si kalian juga gitu pernah kenal sama kalian pernah kenal sama Mas Yesi kan, walaupun gue waktu itu gak ikut ya. Terus kenal sama Rangpren juga kan. Wah, Rangpren keren. Oh iya, Rangpren keren banget sih jujur. Masa kita diskredit Rangpren, woi. Rangpren tuh the best. Manusia keren. Rangpren diem lu. Rangpren diem lu. Rangpren diem lu anjir. Bangsat lu Rangpren emang, woi. Dia kalau denger pasti bacot. Itu siapa lagi sih? Ya udah kita undang. Bentar, setelah Mas Yesi podcast Kompas Ngidol ya, Kompas Ngidol ya. Abang-abang Kompas Ngidol. Terus siapa lagi? Nepal, Bro Nepal, Kak Nepal. Kak Kipli TikTok ya, Kak Kipli TikTok. Nah, terus Kipli sekarang udah punya pacar. Oh iya. Ya, sampai waktu itu pas zaman kita kurasi, Kak Kipli belum punya pacar. Sekarang udah punya pacar. Sekarang udah punya pacar. Yang mana pacarnya Woti juga. Iya. Ya Allah, idaman. Jadi, gue cuma pengen ngomong when yes. Iya, pengen deh punya pacar Woti. Ya, tapi satu agama ya, guys. Otot lu gas, diem lu gas. Siapa lagi guys? Bintang tamu kurasi, aduh gue lupa lagi. Kayaknya udah deh, kayaknya baru itu gak sih? Sama SJW ya, SJW, iya. Iya, SJW48 banyak ya waktu itu kita kenal, ada Bang Dimas, Bang Abdu, Bang Yahya, Bang Rafli Taligan, terus sama Bang Nopal. Terus waktu itu gue DM-DM-annya kan setelah sama Bang Dimas sama Bang Valen juga dari SJW kan. Jadi kayak gue bersyukur gitu dengan media yang gue ikuti kayak RPM sama Aji Mumpung, gue jadi bisa mengenal teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya RPM kan waktu itu kita sempat bikin Rangplay guys ya namanya ya, Rangplay 48. Yang mana itu kan ngundang yang lain juga, ngundang fanbase lah. Gue jadi kenal fanbase Gitroops, kenal fanbase Linear, kenal Simfioni, kenal Interindah, siapa lagi ya? Alumni Admin 4, terus siapa lagi? Oh iya, 4. 2019 bahkan 2019. Iya, terus siapa lagi? Kita juga. Ya udah pokoknya gitulah. Jadi kayak enggak deh, lu gak ikutan. Yang mau gue omongin nih update kehidupannya itu adalah kayak gue senang gitu bisa mengenal lebih banyak temen. Gue senang berteman lah intinya. Gue pengen kenal siapa aja gitu. Dan di tahun ini, di tahun 2004 tepatnya ya, kayak gue udah merasakan, wah nih gue udah punya banyak kenalan gue udah punya banyak temen nih. Jadi gue seneng gitu, ngidol gue tuh istilahnya sehat lah gitu karena mencari temen gitu. Jadi begitu update kehidupan aku, guys. Keren. Gila sih. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mau berteman denganku. Ntar lu guys, gue lagi buka. Enggak, bentar, gue lagi buka channel Aji Mumpung soalnya gue lihat kurasi. Apa namanya? Iya.
Takut lupa gas tadi. Coba cek lagi. Enggak, Siapa lagi belum disebut? udah semua. Cuma ada apa yang Oh, ya? kurasi kemarin belum masuk ke playlist konbini. Kurasi Oh ya belum udahlah. masuk ke Jadi kurasi. itu polisme gampang. Manusia anjing. Ya gitulah. Apaan sih? Terus apa Iya. lagi? Apalagi guys kehidupan cinta. Enggak lah, enggak usah lah. itu saya episode 2 aja nanti Grey. Kehidupan Episode 2 aja nggak sih cinta. benar. Gue bisa sih, cuma jangan nanti di Ya atau enggak yang lain dulu deh, kali kan kehidupan Yang lain cintanya dulu. salah praktikan dulu. Nah, kehidupan cinta Aduh, salah kandas praktikan bro. gimana? Nggak ada cerita bro, kandas bro. Apa lagi kosong, Nggak Far? layak tayang, nggak layak tayang. Nggak layak tayang. Gue juga nggak layak tayang sih sebenarnya. Apa nggak layak ditayang? Ya. Ditayang-tayang. Bagus lagi anjing. Ditayang-tayang, airnya ditayang-tayang. Salah. Tayang layak sih disayang, cuma aduh. Gimana Kak Rafael? Apa anjir? Apakah ada wanita-wanita Jepang? Ada, cuma ada. Ada sih. Masa nggak ada? Gimana Kak Wah, Rafael? berat sih, berat nih anjir. Jadi gini aja deh, kalau buat Bang Rafael pertanyaannya, di Jepang sekarang lagi ngapain Bang? Nah, boleh. Gue udah dapet visa. Mengawal. Ya gampangnya gue udah dapet visa kerja, jadi gue mulai kerja. Bisa kerja dong. Oh, dari kapan Bang? Belum kerja dia, baru dapat visa. Nanti, baru dapat visa kerja. Visanya. Oh, baru visa kerja. Oh, gue baru ya. Nggak gini deh, Kak Rafael berencana untuk bekerja sebagai apa di Jepang? Kan gue nanti pastinya akan menjadi seorang konsultan. Konsultan apa? Oke. Konsultan di bidang keteknikan. Oke. Ya, lebih ke arsitektur arah lah. Bukan arsitektur. Sipil, pastinya teknik sipil. Teknik sipil ya. Oh iya, beda deh sama arsitek. Terus apakah sudah melihat lowongan gitu? Enggak, sebenarnya gampangnya tuh gue udah keterima kerja di sini, tapi emang belum start gara-gara ya itu. Visa kerja gue ke-delay kan. Kok delay? Kayak baru dapetnya beneran sekarang banget. Literally berapa hari lalu aja. Oh, selamat ya. Akhirnya bisa kerja. Iya. Gue bakal start kerja tuh sebenarnya hari Senin besok. Oh, seriusan Senin ini? Senin nanti. Anjir. 2 hari lagi. Start Senin. Wah. Dimana gue akan sibuk dong lo. Training dulu dah. Gue dibuang ke pelosok. Kemana? Selama daerahnya selama 1 bulan. Ya nggak pindah, cuman sementara. Ibaraki tuh di provinsi mana? Provinsi Ibaraki. Kotanya Tsukuba. Aduh, gue baru dengar lagi Bang. Sempet familiar. Terusan pelosok. Pelosok. Gue gak pernah tahu loh ada nama daerah itu di Jepang. Ibaraki, Tsukuba. Emang itu daerahnya pelosok sih. Tapi ya nggak pelosok banget deng. Nggak pelosok banget lah. Tsukuba masih lumayan kota lah, cuman gue ini aja kayak anjir. Kalau di Indo kayak Pamulang nggak Bang? Sebenarnya kalau di Indo kayak kalau misalnya Tokyo Jakarta, Tsukuba tuh apa ya? Sukabumi kali ya. Oh, Sukabumi. Tsukuba tuh kan Sukabumi. Malas. Ya, sorry deh, habis podcast, ya, habis dengerin podcast SJW gue. Mungkin nggak salah juga. Cuman kayak ya intinya ini daerah nggak terlalu terpencil banget lah, masih ini kok masih ada kehidupan dalamnya. Cuman ini aja kayak guanya aja yang nggak terlalu familiar. Nggak familiar jelas pasti. Cuman guanya aja kayak nggak pengen sebenarnya pindah. Gue pengen, maksudnya bukan dipindah, kayak nggak pengen 1 bulan di trainingin di sebuah daerah lain selain Tokyo gitu. Cuman ya udahlah, namanya juga kerjaan kan. Nggak apa-apa, justru mungkin gini kali Kak Rafael. Nih kalau menurut gue kenapa lu ditaruh training di daerah yang lu kurang suka, mungkin ya biar lu latihan dulu di situ. Kalau misalnya emang udah oke, jadi kalau misalnya ditempatin di mana gitu, lu ready gitu kali. Iya. Ya nggak, bener-bener ada bener ya itu sebenarnya. Oh, jadi Bang, lu sebulan doang di sononya, ntar balik ke Tokyo lagi? Iya. Oh alah. Kalau Tokyo ke Tsukuba kayak mana kemana ya Indonesia?
Rafael? Tadi Sukabumi. Intinya dia 1,5 jam dari Tokyo lah tuh. Jadi kira-kira analogi kemana jauh ya? juga anjir. Bandung nyampe nggak Bandung? Enggak sih. Kayak Jakarta Karawang kali ya. Karawang. Oh, Karawang. Oh, Via tol kan? Via tol. Naik kereta lah. naik kereta. Oh, kereta. Kita di Jepang mah jarang ngetol pasti seringnya Tapi kereta. Abi Bang, maksudnya daerah si apa Ibari. Ibaraki. Ibaraki. Daerah Ibaraki tuh kayak ini nggak? Kayak misalnya lu bakal ngelihat sawah-sawah gitu apa gimana Bang? Nggak sampai ngeliat sawah banget sih. Cuman Oh. itu tuh dia menang penghargaan sebagai prefektur paling membosankan di Jepang. Hah? What the fuck? Membosankan gitu. Paling membosankan. Gak ada Starbucks. Iya. Gak ada Starbucks anjing. Apa nggak ada Maku? Ada Maku. Maku apaan? Ya intinya orang kesana bosen aja. Kenapa bosen anjing? Gak ada Prefektur hiburan paling maksudnya. membosankan loh. Gila. Nah mungkin itu tantangannya di situ Rafael, mungkin mereka milih itu karena Lu ya bosan itu. nggak? Lu kerja di situ, lu di situ bukan main, bro. Lu kerja gitu. Iya. Gitu kali ya. Bisa jadi. Tapi selama training nanti Bang, lu tetap bakal kayak ya internet mah masih ada lah pasti lah. Ya ada lah, masa Iya, nggak ada anjing nginepnya internet. di hotel itu. Oh, di Hotel. hotel. Tapi lu bakal sibuk nggak selama sebulan itu? Lebih sibuk dari biasanya apa gimana? Iya, gimana tuh? Lebih ke arah kan gue nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak, maksudnya kan training, jadi kayak nggak apa ya, mungkin nggak sibuk, tapi ya gue lagi di ini aja, gampangnya lagi di lapangan gitulah ibaratnya. Oke. Itu kali ya. Mungkin kayak temen gua yang aslinya enggak ya, mungkin temen gua yang kerjanya aslinya di daerah Cakung terus dilempar ke Sumba kali ya, kayak gitu kali ya. Lapangannya tuh di Sumba gitu loh. Oh, temen lu yang itu guys, yang rumah. Iya, temen rumah. Pokoknya di Sumba ya? daerah timur lah, dia tuh kerjanya di daerah timur. Oh wow, respect. Tapi lu dibayar kan, Kak Rafael, selama training? Ya iyalah. Oh, kan gua ada kerja jatuhnya. Oke. Ya, aman aja selama mantap lah. Ya, terima kasih dan ya intinya mungkin walaupun gue ada kerja tapi bukan berarti jadi gak ada waktu sih, ada, cuman ya gampangnya gue karena gak di rumah ya terbatas aja apa yang bisa gue lakukan kan. Tapi weekend kayaknya sih gue bakal balik Tokyo juga sih. Anjir sempet Bang. Ya sempet lah. Sebenarnya kan ibaratnya kayak lu kerja di Karawang ya, hari Jumat pulang kerja lu balik ke Jakarta gitu. Iya. Oh iya deh. Paham. Bener. Tapi commute mah gampang ya Bang. Transportasi aman. Alhamdulillah. Oh ya. Naik Shinkansen kita tidak bisa meragukan apa? Hah? Enggak lah. Naik enggak Shinkansen. Enggak. Naik kereta biasa kalau itu mah. Kereta biasa. Oh, pantas 1,5 jam. Iya. Cuman enggak ini kok. Maksudnya enggak apa namanya. Kalau Shinkansen nggak seru guys, 2 menit doang nyampe. 2 menit gila apa rasanya tuh 2 menit. 2 menit doang aja. Udah kali ya, gitu episode pertama itu dulu kali ya, nanti nextnya kita bahas fix banget sih, bahas percintaan ini fix banget sih. Gue penasaran kisah cinta Andres, Kak Cemara, sama Kak Salah Praktikan dah. Itu aja gue. Kak Rafael juga maksudnya kita gini juga guys. Guys. Kita gini juga. Sebenarnya kita kan emang Aji Mumpung ya khususnya ya. Konten jarang. Ngobrol pun juga jarang. Jadi kayak ini konten kita tuh sebenarnya konten yang harusnya diomongin di voice biasa aja, nggak di konten. Jadi kayak ya udah kita Aji Mumpungin deh gampangnya. Aji Mumpung literal Aji Mumpung gila. Iya, ini beneran Aji Mumpung ini. Kita mengaji mumpungin diri sendiri anjir. Betul. Udah, silakan guys. Betul. Oke. Diatur guys. Thank you Bex, thank you banget udah dengerin Shipmin ya. Ini episode perdana juga jatuhnya, kita nyoba-nyoba nih apakah asik, apakah ada yang nonton, apakah rahasia terdalam akan terungkap di Shipmin ya kan. Ini jatuhnya udah bener-bener bebas nih.
ngomong JKT boleh, ngomong keluarga boleh, keluarga ya enggak juga sih, tapi ya Bagus ngomong udah punya keluarga. teman-teman boleh. Apa? Yang punya keluarga tadi lu bilang. Ya lu udah punya kan guys? Iya ada lah, gue ada ibu bapak, ada kakak, ya Oh kan, tuh ada guys, jadi Bagas udah punya keluarga. iya, tae. Yaudah, Udah gak usah marah gitu dong. yaudah, thank you Bex. See you di Sipmin Ya, selanjutnya. again. Bye bye.